Penetapan Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 22 tahun 2015 pada tanggal 15 Oktober 2015 merupakan supremasi perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu NICA, Netherlands Indian Civil Administration, membonceng tentara sekutu atau Inggris ketika hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda II pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan. Justru perjuangan makin tidak mudah ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena upaya kolonialisme masih tetap ada. Ulama pesantren sudah menyiapkan jauh-jauh hari kalau terjadi perang senjata saat Jepang menyerah kepada sekutu. Pendudukan Jepang atas Indonesia tergoyang ketika mereka kalah perang dengan tentara sekutu. Seketika itu mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatan perangnya dengan melatih para pemuda Indonesia secara militer guna berperang melawan sekutu. Para pemuda dimaksud tidak lain adalah para santri, karena sudah mempunyai kesepakatan diplomatik dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Jawatan Agama atau yang sering dikenal dengan Sumubu, yang diwakilkan kepada anaknya yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Nippon menyampaikan gagasan itu kepada Kiai Hasyim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Kiai Hasyim menyetujui langkah Jepang tersebut dengan syarat para pemuda yang dilatih militer itu berdiri sendiri, tidak masuk dalam barisan Jepang. Itulah awal terbentuknya laskar yang diberi nama oleh Kiai Haji Hasyim sebagai Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini dibentuk pada November 1943, beberapa minggu setelah pembentukan Tentara Peta atau Pembela Tanah Air. Meski kedua badan kelaskaran itu berdiri sendiri, tetapi secara teknis militer berada di satu tangan seorang perwira intelijen Nippon, Kapten Yanagawa. Sebagai seorang kiai, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari cukup mumpuni dalam strategi perang. Di saat sejumlah orang memandang bahwa keputusan Kiai Haji Hasyim merupakan simbol ketundukan kepada Jepang karena menyetujui para santri dilatih militer oleh Jepang, namun di balik semua itu, guru para kiai di tanah Jawa ini ingin mempersiapkan para pemuda secara militer melawan agresi penjajah ke depannya. Betul saja apa yang di dalam pikiran Kiai Hasyim. Jepang menyerah kepada sekutu, namun Indonesia menghadapi agresi Belanda kedua. Di saat itulah pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu dengan bekal gemblengan gratis oleh tentara Jepang. Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam buku yang berjudul Berangkat dari Pesantren mencatat saat itu angkatan pertama latihan Hizbullah di daerah Cibarusa dekat Cibinong, Bogor, awal tahun 1944, diikuti oleh 150 pemuda. Mereka datang dari Karsidenan di seluruh Jawa dan Madura, yang masing-masing mengirim 5 orang pemuda. Pusat latihan Hizbullah di Cibarusa itu dikelola oleh markas tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Sebagai sebuah strategi perang, latihan ini perlu dilakukan oleh sebanyak-banyaknya pemuda. Namun disayangkan, latihan Hizbullah ini diselenggarakan secara minim sekali. Kondisi ini menjadi perhatian serius Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai penanggung jawab politik dalam Laskar Hizbullah.
Kita dikejar waktu. Nippon sebenarnya mencurigai tujuan Hizbullah. Yang menyetujui Hizbullah kan cuma kita, ucap Kiai Haji Wahid mengemukakan kegelisahannya. Tetapi ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini tidak mau ketinggalan kereta. Walau bagaimanapun, perjuangan kemerdekaan harus dipersiapkan, baik kekuatan militernya di samping kekuatan politiknya. Kekuatan politik yang dimaksud ialah politik kenegaraan yang berkepentingan memerdekakan Indonesia dari lekungkungan penjajah. Langkah ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membonjeng sekutu. Sebelumnya, pada tanggal 19 September 1945, banyak orang rela mati dan dalam peristiwa penyobekan bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Sebelum datang Brigade 49 Divisi India Tentara Inggris dipimpin Brigadir Jenderal Malabi. Kalangan santri merasa tentara asing akan datang dan perang tak bisa dihindarkan. Di Surabaya yang panas pada akhir Oktober 1945, para kiai pun berkumpul. Mereka terus berkomitmen bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Setidaknya waktu itu Wahid Hasyim, anak dari Rais Akbar NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah Menteri Agama Republik Indonesia sejak September 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri merupakan salah satu ulama besar dari pesantren yang berpengaruh sejak zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang pada tahun 1942. Martin van Bussen dalam bukunya yang berjudul NU, Tradisi Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, mencatat pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad atau perang suci. Dalam pertemuan itu lahirlah resolusi jihad Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober yang menjadi dasar penetapan Hari Santri. Resolusi jihad punya dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya, ia menjadi pendorong keterlibatan santri dan jamaah NU untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945. Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam bukunya yang berjudul Guruku Orang-Orang Pesantren menjelaskan bahwa hampir bersamaan ketika terjadi perlawanan dahsyat dari Laskar Santri dan rakyat Indonesia di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Rakyat Semarang mengadakan perlawanan yang sama ketika tentara sekutu juga mendarat di ibu kota Jawa Tengah itu. Dari peperangan tersebut, lahirlah pertempuran di daerah Jatingaleh, Gombel, dan Ambarawa antara rakyat Indonesia melawan sekutu. Kabar pecahnya peperangan di sejumlah daerah tersebut juga tersiar ke daerah Parakan. Dengan niat jihad fisabilillah untuk memperoleh kemerdekaan dan menghentikan ketidakberkemanusiaan penjajah, Laskar Hizbullah dan Sabilillah Parakan ikut bergabung bersama pasukan lain dari seluruh daerah Kediri. Setelah berhasil bergabung dengan ribuan tentara lain, mereka berangkat ke medan pertempuran di Surabaya, Semarang, dan Ambarawa. Namun sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu mampir ke Kawedanan Parakan
guna mengisi dan memperkuat diri oleh berbagai macam ilmu kekebalan dari seorang ulama tersohor di daerah Parakan, yakni Kiai Haji Subhi. Didorong semangat jihad yang digelorakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui resolusi jihad NU serta kesadaran agar terlepas dari belenggu penjajahan untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu di Indonesia, Kiai Subhi memberikan bekal berupa doa kepada barisan Hizbullah dan Sabilillah. Tentara Allah itu berbaris dengan bambu runcingnya, dan masing-masing mereka diberkahi oleh doa Kiai Subhi yang disepuhkan ke bambu runcing. Ulama NU menegaskan bahwa umat dan ulama di banyak tempat punya hasrat besar untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Niat itu tertuang dalam pertimbangan resolusi jihad bahwa mempertahankan dan menegakkan Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai salah satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Resolusi jihad tersebut juga menegaskan, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Sejak lama bagi NU dan ulama pesantren segala bentuk penjajahan harus dilawan karena baik Belanda maupun Jepang telah berzalim kepada rakyat Indonesia. Setelah pertempuran 10 November 1945 berlalu, resolusi jihad NU terus dikeluarkan. Bahkan dalam muktamar ke-16 Nahdlatul Ulama pada 26 sampai 29 Maret 1946 di Purwokerto, Jawa Tengah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali menggelorakan semangat jihad di dalam para peserta muktamirin. Tidak akan tercapai kemuliaan Islam dan kebangkitan syariatnya di dalam negeri-negeri jajahan, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Demikian jelas bahwa syarat tegaknya syariat Islam adalah kemerdekaan dari penjajah asing. Keberadaan penjajah dianggap Kiai Hasyim Asy'ari akan menyulitkan menegakkan syariat Islam. Perjuangan ini merupakan kristalisasi dan wujud hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, yang juga dicetuskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara merupakan kewajiban agama. Hari santri